Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah animasi GIF dengan menggunakan program Adobe Photoshop. Untuk permulaan, kita akan membahas teorinya terlebih dahulu. Apa sih itu animasi GIF? Animasi GIF merupakan sebuah format grafis yang paling sering digunakan untuk keperluan desain website, di mana animasi GIF ini memiliki kombinasi warna lebih sedikit dibandingkan JPEG, tetapi mampu menyimpan grafis dengan latar belakang atau background transparan ataupun dalam bentuk animasi sederhana. Di animasi GIF ini kita akan mencoba membuat animasi tulisannya berubah warna dulu. Nanti jika anak-anak sudah pandai untuk menggunakannya atau membuatnya, kita akan mencoba nanti untuk membuat ke tahap yang lebih sulit. Diharapkan untuk di video kali ini anak-anak dapat memperhatikan dengan baik dan seksama tool-tool dan langkah-langkah yang saya tunjukkan di video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak dalam pandemi seperti ini. Walaupun kita tetap di rumah, kita tetap harus belajar. Selamat menyaksikan, semoga anak-anak dapat memahaminya. Langkah pertama kita membuka program Adobe Photoshop-nya terlebih dahulu. Mari kita buka dengan cara double klik pada. Untuk pertama mari kita buka program Adobe Photoshop-nya terlebih dahulu. Untuk membukanya kalian bisa double klik pada desktopnya masing-masing jika sudah terinstall Adobe Photoshop. Mari kita tunggu. Di sini program Adobe Photoshop-nya telah terbuka. Ini tampilan dari program Adobe Photoshop. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat animasi GIF, kita harus membuat sebuah dokumen baru atau kanvas baru dengan cara klik File, kemudian pilih New. Untuk ukurannya, anak-anak pilih presentnya custom. Terus untuk width-nya, anak-anak pilih 20 cm. Untuk height-nya 15 cm, resolusinya 100 pixel per cm. Untuk ukuran ini anak-anak dapat menyesuaikan dengan ukurannya masing-masing, tidak harus terpaku pada di video ini. Jika sudah, kita lalu klik OK. Kanvas atau tempat kita bekerja sudah terbuka dengan ukuran yang sudah kita buat tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita klik Move. Kemudian langkah selanjutnya kita klik Text Tool untuk membuat tulisannya terlebih dahulu. Diklik Text Tool-nya, kemudian arahkan kursornya ke kanvas tempat kita akan bekerja. Sebelum kita mengetik tulisannya, anak-anak boleh mengatur jenis fontnya dan font size-nya. Dimana saya di sini menggunakan font Gill Sans NT, dan untuk ukuran font size-nya saya pilih ukuran 36. Kemudian saya pilih rata tengah atau center. Kemudian untuk foreign color-nya saya pilih warna hitam. Sudah, kemudian mari kita membuat tulisannya, yaitu Pesona Edu. Jika sudah, anak-anak kemudian klik Move Tool, kemudian pindahkan tulisannya untuk masuk ke dalam kanvas. Karena ukurannya terlalu besar, makanya tulisannya keluar dari kanvas. Jika anak-anak sudah merasa ini sudah di tengah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita akan mengcopy layernya. Dimana karena hari ini kita akan membuat sebuah animasi GIF untuk pergantian warna tulisan pada tulisan Pesona Edu ini. Jadi daripada kita menulis untuk layer baru tulisan yang sama, lebih baik kita mengcopy layer tersebut.
Anak-anak tinggal arahkan saja dulu kursornya ke layer Pesona Edu yang berada di pojok sebelah kanan bawah. Jika sudah ketemu layer tulisan Pesona Edu ini, anak-anak klik kanan, lalu pilih duplicate layer atau copy layer. Klik saja satu kali, kemudian muncul option seperti ini. Jika muncul, pilih OK saja, tidak apa-apa. Karena kita maka layernya akan ada dua dengan tulisan yang sama. Kemudian langkah selanjutnya, karena ini kita akan mencoba membuat tulisan Pesona Edu ini berganti sebanyak 4 buah warna. Silakan anak-anak lakukan langkah yang sama sebanyak 2 kali lagi supaya layer Pesona Edu ini ada 4 buah. Langkahnya sama seperti tadi, klik kanan pada tulisan Pesona Edu, kemudian pilih duplicate layer. Kalau sudah oke, lakukan langkah yang sama untuk keempat kalinya. Jika sudah, di sini ada 4 buah tulisan, 4 buah layer yang tulisannya sama. Pesona Edu untuk masternya tadi, Pesona Edu copy, Pesona Edu copy 2, dan Pesona Edu copy 3. Di sini keempat layer ini kita akan mengganti warna-warnanya supaya pada saat pembuatan animasinya nanti tulisannya berganti warna. Langkah yang harus anak-anak lakukan untuk membuat tulisan ini dapat berganti warna, yaitu anak-anak arahkan kursornya ke layer yang paling atas terlebih dahulu. Atau yang ada di komputer saya ini layer Pesona Edu copy 1 atau copy saja. Kalian klik, kemudian ketika sudah kalian klik, di samping tulisan Pesona Edu copy, di sini ada simbol huruf T atau melambangkan simbol text tool yang tadi. Kemudian kalau sudah anak-anak arahkan, klik 2 kali pada simbol T ini. Cepat-cepat ya untuk klik 2 kalinya, double kliknya. Ketika kalian klik, maka tulisan Pesona Edunya akan terseleksi. Jika sudah terseleksi, anak-anak Bapak minta untuk mengganti warnanya. Tadi warna dasarnya hitam, kita akan ganti warnanya terlebih dahulu. Dengan cara, kalau sudah terseleksi, dengan cara klik yang foreign color yang ada di atas ini. Di bawah sini juga bisa, tapi saya sarankan yang di atas ini saja. Klik sekali, kemudian anak-anak bisa mengganti warna sesuka kalian. Kalau di sini saya pilih warna merah. Jika sudah saya pilih warna merah, klik OK. Jika sudah klik OK, maka kalian bisa lepaskan seleksi dan hasilnya tulisan Pesona Edu tadi akan berubah menjadi warna merah seperti yang saya pilih tadi. Jika sudah, klik move tool kembali, kemudian arahkan lagi ke layer Pesona Edu copy 3 atau layer yang nomor 2 dari yang nomor atas tadi, dengan cara langkah yang sama. Caranya sama, stepnya sama. Anak-anak klik icon T pada layer yang kedua ini, klik 2 kali, maka tulisan Pesona Edunya akan terseleksi dan silakan anak-anak ganti warna yang kalian inginkan. Misalnya warna yang untuk layer kedua saya pilih warna hijau atau warna hijau. Saya pilih warna hijau, kemudian saya pilih OK. Jika saya sudah pilih OK, saya lepaskan seleksinya. Loh, pasti pertanyaan anak-anak, kok Pak warnanya tetap merah? Padahal tadi sudah kita ganti warna hijau. Anak-anak jangan khawatir kalau muncul kasus seperti ini. Langkah yang anak-anak harus lakukan ketika sudah seperti ini, klik lagi move tool-nya. Move tool-nya kita klik untuk keluar untuk pengeditan teksnya. Kemudian pada layer atau tempat layer ini, di samping tulisan Pesona Edu dan simbol T ini ada simbol mata di sebelah kiri paling pojoknya ya. Di sebelah kirinya ada simbol mata. Nah, simbol mata ini coba anak-anak klik atau tekan, atau anak-anak bisa klik 1 kali pada layer yang paling atas ya, layer yang Pesona Edu tadi ya. Kita matikan matanya ini dulu. Nah, maka gambar atau tulisan yang sudah kita ganti warna tadi akan sesuai dengan yang kita ganti untuk layer nomor 2.
Karena Photoshop ini bekerja berdasarkan layer, jadi dia bertumpuk seperti itu. Makanya tadi warnanya padahal kita sudah ganti warna merah, warna hijau, tetapi tetap warna merah karena layer warna merah itu layer yang paling atas, jadi yang dibacanya hanya warna merah, padahal tidak, di bawahnya itu masih ada. Kemudian kita tinggal 2 layer lagi ya. Kemudian saya berikan tugas untuk anak-anak untuk mengganti warnanya sesuai dengan warna yang anak-anak inginkan, tetapi jangan sama seperti warna di layer 1 dan warna di layer 2 ya. Ingat, untuk melihat tampilannya simbol mata pada layer nomor 2, anak-anak silakan klik untuk mematikannya dulu supaya anak-anak nanti tidak bingung kok warnanya sudah dirubah tapi tetap warna hijau. Oke, silakan diganti dulu. Caranya sama ya. Oke, saya untuk layer yang nomor 3 saya pilih warna orange. Kemudian saya matikan simbol matanya, kemudian saya arahkan ke layer yang nomor 4. Saya ubah warnanya tadi, yang pertama sudah merah, sudah hijau, sudah orange, saya pilih warna biru untuk yang layer here. Jika sudah, kita klik move tool dan keempat layernya ini sudah berubah warna ya, seperti ini. Untuk melihatnya simbol matanya tadi anak-anak klik lagi dong biar layernya aktif kembali. Klik warna orange, warna hijau, dan warna merah. Oke, di sini keempat layer ini nanti ketika saat kita pembuatan animasi GIF ini akan berganti warna sesuai dengan yang kita inginkan. Langkah selanjutnya kita akan membuatkan timelinenya dulu. Untuk mengaktifkan timeline, anak-anak silakan klik menu Windows yang berada di atas ini, di menu bar ini ya. Klik menu Windows, kemudian anak-anak silakan cari namanya timeline atau timeline. Silakan dicari. Oke, ini sudah saya ketemu. Kalau sudah ketemu silakan diklik. Maka ketika sudah anak-anak klik, untuk bar timeline akan aktif di sini. Baik, langkah selanjutnya atau step selanjutnya kita perhatikan dulu. Di sini kita akan membuat animasi GIF-nya. Tetapi sebelum kita membuat animasi GIF-nya, kalian perhatikan di sini ada 4 buah layer. Di sebelah layer bar ini ada 4 buah layer, tetapi pada saat di menu timeline itu hanya ada 1. Jadi untuk membuat animasi GIF kita harus sesuaikan ya. Jika layernya ada 4 berarti di timelinenya harus ada 4 juga dong. Jika ada 5 berarti di timeline barnya juga harus ada 5. Untuk menambahkan timeline barnya di sini biar ada sesuai dengan layernya, kita klik menu yang ada di sini. Duplicate layer, maaf. Ya, anak-anak tinggal klik duplicate ini di samping tool hapus ya. Anak-anak tinggal klik sebanyak 4 buah. Sebanyak 3 buah timeline karena kita ada 4 buah layer dan di sini sudah ada 1. Jadi tinggal tambah 3 lagi. 2, 3, 4. Oke, di sini sudah ada 4 buah layer, 4 buah timeline dan di sini ada 4 buah layer. Jadi sudah sesuai ya. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengklik dulu layer atau timeline yang pertamanya karena kita akan mencoba membuatnya terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya kalau sudah anak-anak klik timeline yang pertama, anak-anak arahkan kursor atau mouse-nya pada layer bar ini karena kita akan mencoba mengaktifkan dari layer yang pertama ya, dari timeline-nya. Silakan untuk tombol matanya atau simbol matanya untuk layer yang kedua, ketiga, dan keempat, anak-anak silakan klik untuk mengaktifkannya. Oke, jadi yang aktif itu hanya layer yang pertama pada timeline yang pertama. Kemudian anak-anak arahkan kursornya lagi ke timeline yang nomor 2. Sama seperti tadi, untuk timeline yang nomor 2
Bapak minta anak-anak untuk mengaktifkan layer yang nomor 2 saja. Jadi layer yang nomor 1 silakan simbol matanya diklik untuk menonaktifkannya. Jadi dia berubah warna ya. Oke, kemudian di timeline yang ketiga langkahnya sama. Kita aktifkan layer yang ketiga saja. Untuk layer pertama kita matikan. Kemudian untuk timeline yang nomor 4 kita aktifkan yang nomor 4 saja. Baik, di sini dia setiap timeline itu sudah berubah warna, sudah berbeda warnanya. Jadi kita coba playkannya untuk memplay atau untuk menjalankan hasil animasi yang kita buat ini. Silakan diklik tombol play. Begini hasilnya kira-kira. Di sini juga kita bisa mengatur waktunya. Ketika pergantian setiap timeline itu kita bisa atur waktunya. Untuk mengatur waktunya, di sini ada simbol 0 second dan di sini ada simbol segitiga kebalik. Silakan anak-anak klik segitiga kebaliknya dan silakan atur untuk waktu setiap pergantian antar timeline-nya. Di sini saya akan atur per tiap timeline itu 0,5 second saja. Saya atur 0,5 jadi dia agak slow ketika kita playkan. Oke. Baik, ketika sudah 4 buah timeline ini kita sudah atur waktunya, kita coba jalankan. Baik, hasilnya akan jadi seperti ini. Ingat ya, untuk pembuatan animasi GIF ini hanya dasarnya saja. Anak-anak bisa mengeksplorkan. Misalnya anak-anak membuat sebuah animasi orang berjalan pun bisa menggunakan Adobe Photoshop ini. Baik, jika sudah, kita akan mencoba menyimpannya dulu. Ingat, cara menyimpan animasi GIF berbeda dengan cara menyimpan seperti biasa kita simpan. Caranya agak sedikit spesial karena ini animasi GIF ini berbasis website. Jadi kita harus menyimpannya dalam bentuk website. Caranya hampir sama seperti kita menyimpan pada umumnya dengan cara klik menu file. Langkah selanjutnya, ingat, kita menyimpan ini dalam bentuk GIF, dalam bentuk website. Jadi ketika kita mau menyimpan hasil jadinya, anak-anak simpan bukan dalam save as, bukan dalam menggunakan menu save as, tetapi setelah pilih menu file, anak-anak klik save for web. Kalau sudah ketemu, silakan diklik. Kemudian kita tunggu sebentar. Baik, di sini ada pilihannya untuk pengaturan default, dari save for webnya. Kita biarkan pengaturannya secara default saja. Jadi tidak ada yang perlu kita rubah lagi. Jika sudah, kita klik menu save. Kemudian kita tinggal simpan dengan cara cari tempat penyimpanannya. Saya akan simpan di menu picture. Saya ubah nama file name-nya, saya ganti menjadi latihan ketiga karena ini untuk tutorial video yang ketiga. Setelah saya ubah file name-nya, untuk format formatnya biar image only, settingnya biar default setting. Kita tidak usah merubah apapun, hanya merubah dari file name-nya saja. Jika sudah, silakan klik menu, klik save. Tunggu, maka hasilnya akan tersimpan. Baik, hasilnya akan jadi seperti ini. Dia hanya bisa dijalankan menggunakan website. Ingat ya anak-anak, tidak bisa dibuka menggunakan photo viewer biasa, tapi menggunakan website. Di sini saya untuk membukanya saya menggunakan Internet Explorer. Jadi hasil pembuatan animasi GIF kita jadi seperti ini. Anak-anak tidak perlu khawatir karena animasi GIF ini yang telah kita buat nanti atau yang akan anak-anak akan buat nanti itu bisa anak-anak share nanti untuk di sosial media seperti Instagram atau di Facebook atau di Twitternya. Tenang saja, anak-anak tetap akan dapat mempostingnya walaupun menyimpannya dalam bentuk website. Baik, hasilnya jadi seperti ini. Tapi ingat ya, jangan lupa setelah kita menyimpan dalam bentuk GIF, kita juga harus menyimpan hasil karya anak-anak ini dalam bentuk
Jangan lupa ya, untuk hasil pekerjaan kita ini kita harus tetap simpan dalam bentuk PSD. Jadi untuk penyimpanan dalam bentuk PSD caranya tetap seperti biasa. File, save as, kemudian kita ganti menjadi tadi apa namanya, latihan 3. Untuk formatnya kita simpan dalam bentuk PSD. Jika sudah, klik menu save. Jika muncul seperti ini, klik OK saja. Baik, begitu untuk tutorial video ini dalam pembuatan animasi GIF. Saya harap ini hanya dasarnya saja anak-anak. Hasil-hasilnya saya akan coba perlihatkan ke anak-anak di akhir video ini. Saya harap dalam dasarnya ini anak-anak dapat mengeksplor, mencoba kembali dalam pembuatan animasi GIF. Seperti contoh pada pertemuan pertama kemarin, di video pertama kemarin, itu kan ada kita menggabungkan dua buah gambar menjadi satu. Nah, di sana untuk membuat animasinya bisa ekspor juga untuk pembuatan seperti ini. Atau mungkin anak-anak bisa mengganti foto dalam bentuk slideshow pun bisa menggunakan Photoshop. Tidak hanya menggunakan editor video, tetapi menggunakan Adobe Photoshop pun bisa kita edit. Baik, sekian videonya. Saya harap video ini, tutorial ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan akan dapat anak-anak aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Tetap belajar, tetap berada di rumah. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap belajar. Sampai jumpa. Terima kasih. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan mencoba membuat sesuatu, yaitu kita akan mencoba membuat sebuah tulisan 3 dimensi menggunakan Adobe Photoshop, dimana tool yang akan kita gunakan untuk pembuatan tulisan 3 dimensi itu hanya menggunakan text tool dan bermain pada layernya. Saya harap supaya materi ini dapat anak-anak pelajari dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Semoga materi ini bermanfaat. Dan untuk pertama, sebelum kita memulai membuat tulisannya, mari kita membuka dulu program Adobe Photoshop-nya. Baik, jika sudah terbuka program Adobe Photoshop-nya, kemudian kita membuat dokumen baru atau kanvas baru, dimana langkahnya itu sama seperti di video-video sebelumnya, yaitu anak-anak bisa dengan cara biasa, yaitu klik menu File, New, atau anak-anak bisa menggunakan shortcut keyboard ya dengan cara mengklik Ctrl atau Ctrl plus N, maka akan muncul option seperti kita mengklik File New. Di sini untuk ukurannya saya membuat width-nya 512 pixel, height-nya juga sama 512 pixel, jadi dia bentuknya persegi nanti. Kemudian untuk resolusinya di sini saya buat 100 pixel per cm. Untuk color modenya kita pilih RGB, dia 8 bit. Background konteksnya kita pilih white saja. Jika sudah, anak-anak tinggal klik OK. Di sini kanvas atau tempat lembar kerja kita sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu anak-anak lakukan yaitu sebelum kita mengklik atau memilih text tool untuk menulis teksnya. Tapi sebelum itu silakan anak-anak pilih warna dulu di foreign color untuk memilih warna pada tulisannya nanti. Atau anak-anak bisa klik text toolnya terlebih dahulu.
Jika sudah, silakan pilih warna tulisannya. Di font color sama saja kok. Di sini saya akan memilih warna orange. Kalau sudah pilih OK, kemudian jika sudah, silakan anak-anak klik sembarang di kanvasnya untuk mengaktifkan teksturnya. Kemudian sebelum menulis, silakan anak-anak bisa mengatur untuk jenis fontnya. Untuk jenis fontnya saya bebaskan, silakan anak-anak pilih untuk jenis fontnya. Di sini saya akan mencoba memakai jenis font Book Antiqua. Untuk ukuran font size-nya saya pilih di sini 10, biar agak gede sedikit karena ukuran kanvasnya hanya berbentuk pixel, bukan ukuran cm. Jika sudah, silakan kita masukkan tulisan Pesona Edu di sini. Oke, jika sudah, silakan anak-anak klik Move Tool untuk mematikan seleksinya, atau bisa klik shortcut Ctrl D. Untuk langkah selanjutnya, silakan anak-anak pilih Move Tool untuk mematikan teksturnya. Kemudian jika sudah, atur posisi tulisan Pesona Edu-nya di tengah-tengah. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat layernya, atau kita mengcopy tulisan ini sebanyak 6 buah atau 6 layer dengan cara klik kanan, pilih duplicate layer, kemudian OK. Lakukan ini sebanyak 6 kali. 3, 4, 5, 6. 5 baru, dan terakhir itu 6. Ada 7 buah layer, jadi sekaligus file masternya. Baik, di sini untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba membuat efek 3 dimensi, di mana untuk membuat efek 3 dimensinya kita akan mengatur pada layernya ini. Yang pertama kita pilih layer. Di sini sudah saya atur dari layer Pesona Edu, Pesona Edu Copy sampai Pesona Edu Copy 6. Di sini kita akan pilih dulu layer Pesona Edu-nya. Kemudian kita akan mengganti warna tulisannya menjadi warna yang gelap atau hitam juga boleh, dengan cara klik icon T ini 2 kali, sebanyak 2 kali, maka tulisannya akan terseleksi. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna yang gelap daripada warna yang awalnya. Saya pilih yang hitam ini, kemudian Move Tool, kita lanjutkan ke layer yang Pesona Edu Copy. Langkahnya sama, ganti warnanya, ke Move Tool, kemudian Pesona Edu Copy 2, kita naikkan sedikit lagi, pokoknya dari warna gelap, dari layer terbawah itu warna tergelap, naik sampai warna yang terang. Langkahnya sama, Nana bisa klik seperti tadi. Jika sudah, lakukan terus sebanyak sampai ke layer nomor Pesona Edu Pesona Edu Copy 5. Pesona Edu Copy 5 kita akan masukkan sampai ke sana. Baik, jika sudah, langkah selanjutnya yang perlu anak lakukan yaitu kita akan mencoba, kita mulai dari layer Pesona Edu yang paling bawah.
Silakan anak-anak klik, kemudian pada keyboardnya di situ ada kursor yang tanda panah atas, bawah, kiri, kanan. Anak-anak tinggal arahkan gerakan layer tersebut dengan cara klik ke kiri 4 kali, 4, 5 kali, ke bawah 5 kali, tuh 2, 3, 4, 5. Kemudian kita naikkan ke layer yang di atas tadi, ke kanan 5 kali, ke bawah 5 kali. Layer selanjutnya berkurang, ke kanan 4 kali, ke bawah 4 kali. Kemudian layer ke atasnya ke kanan 3 kali, ke bawah 3 kali. Kemudian yang di atasnya juga ke kanan 2 kali, ke bawah 2 kali. Kemudian yang layer selanjutnya langkah yang sama anak-anak bisa lakukan. Oke. Maka dari layer-layer ini akan terbentuk efek seperti 3 dimensi. Ingat, semakin banyak layernya, semakin berbentuk dimensinya akan terbentuk. Jadi untuk materi, kemudian tulisan di sini akan membentuk seperti 3 dimensi atau 3D, dan anak-anak bisa mengkombinasikannya dengan baik. Coba. Oke. Jadi untuk membuat efek 3 dimensi itu sederhana seperti ini, dan langkahnya cukup mudah, dimana langkah-langkah untuk pembuatan ini anak-anak bisa explore lagi untuk lebih mencoba mencari langkah atau hasil yang diinginkan. Baik, sekian video dari saya. Sebelum kita menutup videonya, silakan anak-anak menyimpan hasil pekerjaan anak-anak dengan cara klik menu file, kemudian save. Silakan simpan dalam bentuk PSD. Kita simpan dalam bentuk PSD. Baik, kita akan simpan dalam bentuk PSD dengan cara klik. Baik, kita akan simpan dulu hasil karya yang telah kita buat hari ini. Dengan langkahnya sama seperti di video-video sebelumnya. Klik menu file, kita pilih save as, kita simpan dengan nama latihan 5. Kemudian silakan di save. Ingat save ya, 2 kali format, yaitu format PSD yang pertama. Kemudian kita simpan bentuk kedua, yaitu bentuk JPEG. Tetapi kita tidak menyimpan dalam bentuk JPEG. Kita akan mencoba bereksperimen. Kita simpan dalam bentuk PNG. Jika sudah mengganti formatnya dalam bentuk PNG, silakan di save. Baik, saya akan jelaskan dulu apa sih itu bentuk PNG. PNG itu salah satu bentuk penyimpanan format gambar, berbeda dengan JPEG. PNG itu jika kita menyimpan dalam bentuk PNG, yang akan tersimpan itu hanya tulisannya saja. Seperti yang kita buat Pesona Edu ini bentuk 3 dimensi, maka yang akan tersimpan bentuk Pesona Edu saja. Background warna putihnya tidak akan ikut tersimpan. Dimana dengan format PNG ini, jika anak-anak ingin membuat sebuah dokumen atau ingin memasukkan gambar pada sebuah dokumen, atau pada saat anak-anak mengetikkan di Microsoft PowerPoint, anak-anak membutuhkan gambar bentuk PNG supaya gambar tersebut tidak ikut backgroundnya. Di sana maksudnya. Jika sudah, klik menu OK, maka hasilnya
akan jadi seperti ini. Oke, hasilnya akan seperti ini, dan jika kita masukkan dalam sebuah PowerPoint, maka hasilnya akan seperti ini. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, tetap belajar. Baik, sekian video dari saya, semoga anak-anak dapat memahami langkah-langkahnya, walaupun ini singkat, tetapi saya berharap. Baik, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan walaupun kita tetap di rumah, kita harus tetap belajar. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan.